Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisya, perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang kegiatan 1 dan kegiatan 2. Saya Aziza Nur Azmilianti dari kelompok 2 akan membahas tentang materi pembelajaran barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Contohnya seperti pada barisan bilangan 1, 4, 7, dan 10. Dari barisan bilangan itu memiliki beda atau selisih yang sama, yaitu 3. Masalah 1. Di sini ada dua gambar, yaitu gambar pertama virus A dan gambar kedua virus B. Pertanyaan pertama, mengidentifikasi apa yang diketahui dan yang tidak diketahui dari pengamatan gambar 1 dan gambar 2 di atas. Coba kalian tuliskan informasi-informasi yang telah diperoleh. Informasi yang telah saya peroleh dari hasil pengamatan gambar 1 dan gambar 2 adalah gambar 2 yaitu virus B lebih cepat bermutasi daripada virus A. Pertanyaan selanjutnya, menyatakan proses berpikir dari masalah 1, apakah terdapat perbedaan dari mutasi gambar 1 dan gambar 2? Jelaskan. Iya, terdapat perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2. Kalau virus A bisa dilihat, iya, terdapat perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2. Pada virus A, kenaikan jumlah mutasi per 2 menitnya meningkat secara konstan, sementara pada virus B, per 2 menitnya tidak konstan. Soal selanjutnya, merencanakan dan melakukan pengaturan diri. Dapatkah kalian menentukan pola barisan dari gambar 1 dan gambar 2, kemudian tentukan banyaknya virus A dan B ketika mencapai 8 menit. Pada gambar 1, polanya membentuk horizontal. Nah, di sini jumlah kenaikan virus A yang bertambah tiap 2 menitnya adalah sama atau tetap, yaitu sebanyak 2 virus. Maka pada saat mencapai menit ke-8, virus akan sebanyak 9 virus. Pada gambar kedua, polanya membentuk persegi. Pada menit kedua, virus B sebanyak 4 virus. Selisih antara virus di menit ke-0 dan di menit kedua adalah 3. Jumlah virus di menit ke-4 adalah 9. Selisih antara virus di menit ke-4 dan menit kedua adalah 5. Lalu menit ke-6 virus berjumlah 16. Selisih antara virus di menit ke-4 dan ke-6 adalah 9. Bisa kita lihat di sini selisih antara semua virusnya berbeda. Kalau gini, untuk menyamakannya kita coba menggunakan pola barisan bertingkat. Kita turunin lagi jadi pola barisan tingkat kedua. Selisih antara semuanya sama, yaitu 2. Nah, jadi tinggal tambahin aja 7. Kan tadi yang terakhir selisihnya 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 16, 25. Jadi pada menit ke-8 jumlah virus B yaitu sebanyak 25 virus. Saya Asep Entang dari kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan tentang penanyaan proses berpikir dari tugas yang telah diberikan. Yang nomor 1, masih ingatkah kalian mengenai definisi barisan bilangan? Di sini perintahnya dijelaskan. Definisi barisan bilangan merupakan kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun menurut pola tertentu. Pola barisan digunakan pada barisan bilangan untuk menentukan urutan suatu bilangan dari kumpulan bilangan. Dan yang kedua, masih ingatkah kalian mengenai definisi barisan aritmatika? Jelaskan. Definisi barisan aritmatika adalah bilangan yang memiliki pola tetap, di mana polanya berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan.
setiap suku dalam barisan memiliki selisih yang sama, yaitu X atau Y. Nomor 3, dari gambar 1 dan gambar 2 pada masalah 1, apakah keduanya merupakan barisan bilangan? Jawabannya ya, karena pada gambar 1 memiliki kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan susunan menurut pola tertentu, dan pada gambar 2 bilangan yang memiliki pola tetap. Nomor 4, manakah yang merupakan barisan aritmatika dari gambar 1 dan gambar 2 salah satu? Yang merupakan barisan aritmatika adalah gambar 2. Gambar 2 merupakan barisan aritmatika karena polanya berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Sekian penjelasan dari saya. Saya Safira Holifatul Aziza dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan 1 masalah 2. Masalah 2, di masa pandemi COVID-19, Ibu Lani berinisiatif untuk membuat masker kain yang akan diberikan kepada warga sekitar rumahnya. Pada minggu pertama, ia berhasil menyelesaikan 50 masker kain. Kemudian pada minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima, secara berturut-turut ia dapat menyelesaikan 60, 70, 80, dan 90 masker kain. Ia menargetkan penambahan 10 masker kain untuk pembuatan setiap minggunya. Jika pola yang diterapkan bulan ini seperti di atas, coba perkirakan berapa banyak masker kain yang dapat diselesaikan Bulani pada minggu ke-10. Penyelesaian, mengidentifikasi apa yang diketahui dan yang tidak diketahui. Untuk menyelesaikan masalah 2, tuliskan informasi yang telah diperoleh. Diketahui U1 sama dengan 50, U2 sama dengan 60, U3 sama dengan 70, U4 sama dengan 80, U5 sama dengan 90. Ditanyakannya itu U10. Menyatakan proses berpikir, tuliskan suku pertama sampai seterusnya pada dan beda seperti berikut. Suku ke N, minggu pertama U1 sama dengan 50, minggu kedua U2 sama dengan 60, minggu ketiga U3 sama dengan 70, minggu keempat U4 sama dengan 80, minggu kelima U5 sama dengan 90, dan seterusnya U6 sama dengan 100, U7 sama dengan 110, U8 sama dengan 120, U9 sama dengan 130, dan U10 sama dengan 140. Beda dari minggu pertama sampai minggu kedua itu, bedanya U2 sama dikurang U1 sama dengan 60 dikurang 50 sama dengan 10. U3 dikurang U2 sama dengan 70 dikurang 60 sama dengan 10. U4 dikurang U3 sama dengan 80 dikurang 70 sama dengan 10. U5 dikurang U4 90 dikurang 80 sama dengan 10. U6 dikurang U5 sama dengan 100 dikurang 90 sama dengan 10. U7 dikurang U6 110 dikurang 100 sama dengan 10. U8 dikurang U7 sama dengan 120 dikurang 110 sama dengan 10. U9 dikurang U8 sama dengan 130 dikurang 120 sama dengan 10. U10 dikurang U9 140 dikurang 130 sama dengan 10. Nilai sukunya 50 ditambah 0 sama dengan 50 ditambah 0 dikali 10 sama dengan A. 50 ditambah 10 sama dengan 50 ditambah 1 dikali 10 sama dengan A ditambah B. 50 ditambah 20 sama dengan 50 ditambah 2 dikali 10 sama dengan A tambah 2B. 50 ditambah 30 sama dengan 50 ditambah 3
dikali 10 sama dengan A ditambah 3B. 50 ditambah 40 sama dengan 50 ditambah 4 dikali 10 sama dengan A ditambah 4B. 50 ditambah 50 sama dengan 50 ditambah 5 dikali 10 sama dengan A ditambah 5B. 50 ditambah 60, 50 ditambah 6 dikali 10 sama dengan A ditambah 6B. 50 ditambah 70 sama dengan 50 ditambah 7 dikali 10 sama dengan A ditambah 7B. 50 ditambah 80 sama dengan 50 ditambah 8 dikali 10 sama dengan A ditambah 8B. Dan pada U ke-10, 50 ditambah 90 ditambah 9 dikali 10 sama dengan A ditambah 9B. Nama saya Nisha Safira Yuniar dari kelompok 2, 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan masalah 2, yaitu di masa pandemi COVID-19, Bulani berinisiatif untuk membuat masker kain yang kemudian akan dibagikan kepada warga sekitar rumahnya. Pada minggu pertama, ia berhasil menyelesaikan 60, 70, 80, dan 90 masker kain. Ia menargetkan penambahan 10 masker kain untuk pembuatan setiap minggunya. Nah, di sini ada tabel dari minggu pertama hingga minggu ke-10. Jadi, dari tabel di atas, rumus KN dari suatu barisan aritmetika adalah dengan UN, A, N, dan B. Nah, di sini UN yang berarti suku KN atau 10, A yang berarti suku pertama atau 50, N yang berarti banyaknya suku atau 9, dan B 10 yang berarti rasio 10. Nah, setelah mendapatkan rumus tersebut, diperkirakan banyaknya masker kain yang Bulani dapat selesaikan dalam minggu ke-10 yaitu sebanyak 140 masker. Mengapa? Karena untuk mencari perkiraan banyaknya masker yang dapat diselesaikan pada minggu ke-10 menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Nah, di sini sudah ada rumusnya, yaitu UN sama dengan A tambah N-1 dikali B. Cara mengerjakannya yaitu UN itu kan sama dengan U10 sama dengan A itu 50 ditambah N-1 itu adalah 9 dan B itu 10, berarti dikali 10. Nah, terus di sini sama dengan 50 ditambah 9 dikali 10 sama dengan kan 90. Berarti sama dengan 140 masker. Nah, dan ini hasilnya, yaitu 140 masker. Nama saya Muhammad Andika Widyadana. Di sini saya akan membahas tentang apa yang kalian temukan pada masalah 2, yaitu menambah pembuatan masker tiap minggunya sebanyak 10 masker. Lalu menargetkan masker pada minggu ke-10 dengan menggunakan cara suku N dikurang suku ke N-1. Nomor 2, tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari pengamatan kegiatan 1 dari masalah 1 dan masalah 2, yaitu kesimpulannya adalah pada masalah 1, GB1 dan GB2 memiliki banyak perbedaan, juga ada persamaannya. Dan kesimpulan masalah 2 adalah bertambahnya pembuatan masker sebanyak 10 masker tiap minggunya dan mendapatkan 140 masker pada minggu ke-10 dengan rumus UN sama dengan A tambah dalam kurung N-1B. Aku Francisca, di sini aku akan menjelaskan tentang kegiatan 2 deret aritmatika. Sebelum itu kita perlu tahu apa itu deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jenis barisan dan deret bilangan di mana bilangan berikutnya merupakan penambahan bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan beda tertentu. Masalah 1. Perusahaan farmasi akan memproduksi obat berupa tablet untuk mengobati penyakit tertentu. Obat tersebut akan diproduksi secara bertahap setiap harinya. Pada hari pertama telah diproduksi sebanyak 20 strip, hari kedua 35 strip, hari ketiga 50 strip, dan seterusnya mengikuti pola tertentu. Jika harga satu strip obat adalah 10.000, berapa rupiah total yang diperoleh perusahaan farmasi tersebut selama 1 minggu ke depan? Penyelesaian. Mengidentifikasi apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Di sini
menggunakan pola yaitu ditambah 15 pada setiap polanya. Sehingga hari 4, 5, 6, 7 diperoleh produksi obat hari 4 65, hari 5 80, hari 6 95, hari 7 110. Selanjutnya yaitu menyatakan proses berpikir. Suku ke NU 1 hari ke-1 pendapatan yang diperoleh adalah 200.000, U kedua hari kedua 350.000, U3 hari ketiga 500.000, U4 hari keempat 650.000, U5 hari kelima 800.000, U6 hari ke-6 950.000, dan U7 hari ke-7 1.100.000. Setelah itu kita menulis cara ini, lalu kita substitusi, ini coret, dan hasil yang diperoleh adalah 2SN sama dengan A ditambah UN tambah A tambah UN ditambah A tambah UN A tambah UN dan A tambah UN. Maka 2SN sama dengan NA tambah UN, SN sama dengan N per 2 dikarenakan 2 pindah ruas, UN, dan SN sama dengan N per 2, A ditambah N min 1 dikali B. SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N min 1 dikali B. Saya Syahrizal Aulia Rasidin. Di sini saya dari kelompok 2. Saya dapat tugas untuk menyelesaikan kegiatan 2 masalah 1, merencanakan dan melakukan pengaturan diri. Jika SN menotasikan jumlah N, suku pertama dari deret aritmatika yaitu U1 tambah U2 tambah U3 tambah UN, maka SN sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah UN. Jadi SN dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut, yaitu dengan cara dieliminasi dari persamaan UN dan persamaan A. Ada SN sama dengan A ditambah A plus B ditambah A dikali A ditambah 2B. Itu adalah persamaan UN. Lalu ada SN sama dengan UN ditambah UN dikurangi B ditambah UN dikurangi 2B. Itu merupakan persamaan dari A. Nah, karena di sini untuk menghilangkan koefisien B, maka caranya adalah dengan ditambah. Jadi hasilnya ada 2SN sama dengan A plus UN ditambah A plus UN ditambah U plus UN. 2SN sama dengan N dikali A plus UN. Nah, N ini merupakan banyaknya suku yang ada. Nah, untuk dijadikan SN murni di bagian kirinya, maka 2-nya dipindahkan ke ruas kiri. Jadi ada pembagian, jadi SN sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Itu merupakan rumus yang pertama. Lalu ada rumus yang kedua, ada SN sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, untuk itu merupakan rumus kedua. Karena ada rumus ketiganya, untuk mencari rumus ketiganya adalah pembaginya dimasukkan ke dalam kurung. Nah, nanti hasilnya merupakan suku tengah dari barisan aritmatika, yaitu ada N dikali A ditambah N dikurangi 1 dikali B dibagi 2. Nah, jadinya SN sama dengan N dikali VT. Nah, keterangannya ada SN sama dengan jumlah suku ke berapa, UN merupakan jumlah suku ke berapa, N adalah banyaknya suku ke berapa, A merupakan suku pertama, B merupakan rasio atau pembeda atau bedanya, dan VT adalah suku tengah barisan aritmatika. Nah, jadi rumus jumlah suku ke N deret aritmatika SN adalah, yang pertama ada SN N dibagi 2
dikali A ditambah UN, lalu ada SN sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Lalu ada rumus yang ketiga adalah SN sama dengan N dikali VT. Nah, untuk selanjutnya ada menanyakan proses berpikir. Setelah mendapat rumus tersebut, masalah 1 dapat diselesaikan. Total pendapatan 7 hari ke depan adalah, nah karena di sini ada perbedaan beda uang dari hari ke harinya, maka menggunakan rumus yang pertama karena cocok, yaitu SN sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Maka S7 sama dengan N nya diganti 7, jadi 7 dibagi 2 dikali 2 dikali 200.000 ditambah 7 dikurangi 1 dikali 150.000. Nah, lalu S7 nya sama dengan 7 per 2 dikali 400.000 ditambah 900.000. Jadi S7 sama dengan 7 dibagi 2 dikali 1.300.000 sama dengan 7 dikali 650.000. Hasilnya adalah 4.550.000. Jadi total yang diperoleh perusahaan farmasi selama 1 minggu ke depan adalah 450.000. Evaluasi. Tuliskan kesimpulan dari pengamatan kegiatan 2 masalah 1. Kesimpulannya adalah deret aritmatika memiliki 3 rumus, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Lalu ada yang kedua, SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Lalu ada SN sama dengan N dikali UT. Dan ketiga rumus itu dapat digunakan sesuai yang diketahui pada soal. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.